어떤 거 어떤 걸레세나 帰りますよ、しおり。私のことなんてもういいです。五色さん。手を置いてくれてありがとうございます。私の隣にいてくれてありがとう。Yoyo pada kabare, tang beriki apin pada ngelanjutakan anime Otonari Niki hingga episode 9 dan 10 nih, yang menceritakan tentang ibu Shiori yang mendatanginya. Nah, gimana nasib hubungan mereka berdua? Cus, langsung saja ke alur ceritanya. Dan mari kita katakan passwordnya bersama-sama. 1, 2, 3. Kemesing. Kisah 9. Cerita berlanjut. Nah, setelah kejadian kemarin, di malam itu Shiori dipanggil oleh ibunya. Sehingga di pagi hari itu dirinya memberitahu Ichiro tentang hal itu. Dan soal pembatalan pertunangan mereka masih belum ketemu nih. Tapi mereka berusaha melupakan hal itu dulu, sebab mereka akan siap-siap untuk menyambut tahun baru saja. Sehingga mereka pun membersihkan rumah dan juga membeli beberapa aksesoris untuk tahun baru. ですね。食べてゴロゴロして、おせち食べてゴロゴロして終わるんだよ。 Tak lupa saat tahun baru mereka berkunjung ke kuil. Dan setelah itu mereka pun lanjutkan bermain di sana. Namun sayangnya mereka bertiga apes dong tidak mendapatkan jackpotnya. Tapi saat giliran Shiori tiba-tiba ya, Shiori beruntung banget mendapatkan jackpotnya, di mana mereka mendapatkan tiket hiburan pemandian air panas sekeluarga. Sehingga mereka berempat pun sangat semangat nih dan langsung bersiap pergi ke pemandian air panasnya. Singkat cerita, mereka pun sudah sampai di penginapan air panasnya. Yang lebih indahnya lagi, di depan mereka disuguhkan pemandangan Gunung Fuji yang indah. Nah, setelah itu mereka pun mandi bareng. Ya gak barengan ya beda laki-laki sama perempuan. Namun di situ Ichiro membayangkan Shiori saat mandi dong. Nah, saat selesai mandi, Ichiro khawatir nih soal ekor Shiori. Dan untungnya Shiori bilang kalau ia bisa menyembunyikan ekornya tersebut. Setelah mandi, mereka pun langsung pergi mukbang. Singkat cerita, malam harinya, di saat kedua adiknya tertidur, tersisa mereka berdua nih. Di situ Shiori langsung duduk di samping Ichiro dan ia ingin melakukan sesuatu dengannya. Bukan aneh-aneh woi, melainkan menginstal aplikasi menggambar di tablet barunya. 落書きですよ。宇賀さんもやってみてください。ほんとすごいよね。この親切な方やると面白い。でしょ。 Lalu Ichiro berterima kasih kepada Shiori yang telah memenangkan undian tersebut. Lalu di situ Shiori mengungkapkan kalau dirinya tidak pernah merayakan tahun baru sama sekali. Dan ini adalah pertama kalinya. Kemudian Ichiro bertanya kepada Shiori kenapa ia tidak pulang ke pulaunya. Shiori pun menjelaskan kalau dia pergi dari pulau itu karena kabur sebab suruhan dari neneknya. Dan pernyataan itu membuat Ichiro merasa bersalah nih karena telah bertanya seperti itu. Namun Shiori langsung menerangkan kalau dirinya sangat senang dan ada orang yang memahami perasaan itu seperti Ichiro ini. Kepinsing. Lalu kita melompat di pagi harinya. Mereka semua sangat senang nih, tak kecuali Ichiro yang mendapatkan foto banyak sekali. Namun Shiori tiba-tiba mendapatkan telepon dari ibunya. Alhasil ia pun terpaksa mengangkatnya. Di situ ibu memarahinya karena ibunya khawatir Shiori tidak kembali-kembali dan juga tidak mengabarinya sama sekali. Namun di situ Shiori malah keceplosan dong kalau dia baik-baik saja sebab ada orang tersayang yang menjaganya. Sontaklah Shiori dan ibunya kaget. Lalu tiba-tiba Ichiro langsung mengambil alih teleponnya untuk bilang kalau dia adalah pasangannya. Alhasil pernyataan itu membuat ibu Shiori kaget dan langsung menutup teleponnya. Namun Shiori tidak marah maupun ngambek nih, melainkan malah
malah tertawa. Kenapa? Sebab ia sangat senang karena ada orang yang mencintainya. Dan setelah itu mereka pun langsung jalan-jalan menyusuri pemandian. 真面目なお付き合いをさせてもらって Namun di situ Ichiro masih mengkhawatirkan soal perkataannya tadi. Apakah dirinya malah membuat masalah Shiori semakin besar atau malah mempermudah masalahnya? Di sisi lain, ibu Shiori mengumpulkan para petinggi-petingginya untuk menyatakan kalau putri mereka telah diambil orang dan dinikahi. Jadi ngarang banget lu dasar emak-emak. Sehingga ibunya berencana untuk menyusul Shiori ke kota. Namun ia tak sendirian, melainkan dengan suaminya dan juga ajudan asistennya. Shiori. Di sisi lain, Shiori tidak khawatir sama sekali dong soal ibunya dan ia malah fokus membeli oleh-oleh di sana. Sebaliknya, Ichiro sangat khawatir nih dengan keadaan mereka, sehingga itu membuat Shiori marah kepadanya karena Ichiro orangnya tidak percaya diri. Lalu ia menyemangati Ichiro supaya lebih maju, tunjukkan kalau dirinya adalah orang yang hebat, orang yang pantas mewarisi keturunannya. Namun tiba-tiba penyakit Ichiro kambuh nih, yang membuatnya pun pingsan. 私の好きな人に自分をないがしろ。また罰か Di situ, Ichiro masuk ke dimensi saat ia pertama kali menyentuh ekor Shiori, dan untungnya ia pun tersadar. Di situ Shiori langsung mengangkat Ichiro untuk dibawa ke tempat yang lebih nyaman. Tak lama kemudian, kedua adiknya mendatanginya untuk memberikan mereka berdua gantungan kunci nih. Nah, setelah adiknya pergi, Shiori yakin karena kedua adiknya dan juga Ichiro adalah orang baik, sehingga ia pun mencatatkan untuk bertarung bersama. Dan kemungkinan jalan satu-satunya untuk membatalkan pertunangan mereka hanyalah masuk ke dalam pulau itu. Sehingga Shiori pun mengajaknya untuk menyingkirkan perjanjian itu sama-sama. と共に戦ってくれませんか？ければならなくなるかもし。契約のない二人になりたい。一緒に行こう Singkat cerita, malam harinya akhirnya mereka pun pulang nih. Namun kedua adiknya sadar kalau ada tamu yang menunggu mereka berempat, yang tak lain tak bukan adalah ibu Shiori. 誰かいるよ。帰りますよ、しおり。 Kisah 10. Di situ mereka berdua kaget kalau itu adalah ayah dan ibu Shiori. Namun kedua orang tuanya baru tahu kalau Ichiro adalah pasangan putri mereka, sebab mereka mengira pasangannya adalah seorang pemimpin gangster. Namun karena mereka datang terlalu mendadak dan juga ini adalah waktu di mana anak kecil tidur, sehingga mereka kasihan kepada adik Ichiro. Alhasil mereka mengganti waktu pertemuannya dan diputuskan mereka besok akan bertemu kembali di dalam hotel. では、また明日。ごめんなさい。怖がらせてしまいました。大丈夫、大丈夫、大丈夫。 Shiori pun mencari alasan dan cara supaya diperbolehkan tetap di luar pulau. Tapi ini juga kesempatan mereka untuk membatalkan pertunangannya, sebab mungkin orang-orang itu tahu cara membatalkannya. Tapi Shiori bilang kalau ayah dan ibunya tidak tahu menahu soal pertunangan itu. Bisa dilihat dari gerak-gerik mereka. Lalu Shiori memberitahu tujuan utama mereka besok, yaitu hanya menanyakan cara membatalkan sumpah itu dan juga membuat mereka pulang dengan tenang. Sehingga mereka pun langsung beranjak ke kasurnya masing-masing. Dan di malam itu Ichiro pun sadar bahwa waktunya telah tiba dan mereka berdua berharap untuk kelancaran keesokan harinya. Singkat cerita, di pagi harinya mereka pun berangkat ke hotel nih. Tapi sebelum itu kedua adiknya mendoakan mereka berdua supaya bisa pulang bersama lagi. Dan kita melompat saat keduanya sudah sampai di hotel nih. Ya, mereka hanya bertemu dengan ibu dan ayahnya saja, sebab ini adalah urusan keluarga. Makanya asisten dan ajudannya disuruh menunggu di kamar saja. Namun di situ ibunya langsung mengancam mereka berdua yang hubungannya tidak sebanding. Namun Shiori juga memarahi ibunya dong yang tidak sopan, sebab ini dunia luar, bukan pulau mereka sendiri. Sehingga terjadilah pertempuran antara ibu dan anak. Ya begitulah istri gue, bro. Wah, ntar jadi mantu harus sabar nih.
Kemudian mereka pun mencari tempat duduk. Dan tiba-tiba Shiori mengeluarkan buku tentang betapa baiknya Ichiro kepadanya. Lululul, gak sesuai dengan briefing kemarin, Jir. Meskipun begitu, ibunya tetap menolak Ichiro sebab dia bukan orang yang mengerti soal pulau mereka ataupun kepribadian mereka. Lalu Shiori pun menjawab kalau Ichiro sudah tahu tentang latar belakang mereka dan Ichiro menerima kenyataan itu dan siap bertanggung jawab. Dan Shiori keceplosan nih kalau Ichiro sudah tertusuk durinya secara tidak sengaja. Sontaklah ibunya pun marah. Namun karena ibunya terlalu protektif dan tidak percaya kepadanya, membuat Shiori langsung pergi dari tempat itu. 私のことなんてもういいです。公式さん、戻りなさい。 Lalu kita diperlihatkan masa lalu Shiori di saat ia mendapatkan juara tapi ibunya bersikap biasa saja. Dan juga saat Shiori izin bermain ke teman-temannya, tetap ibunya tidak memperbolehkannya. Lalu kita melompat saat Ichiro menghampiri Shiori di jembatan nih. Di situ Ichiro menenangkan Shiori dan juga bilang kalau ia juga tidak bisa berbicara dengan ibunya sendiri. Jadi ia tahu apa yang Shiori rasakan sekarang ini. Namun ia juga berharap punya hubungan dekat dengan ibu. Nah, Shiori bilang kalau ia kecewa bahwa ia tidak bisa mengenalkan pacar baiknya ini kepada sang ibu yang mengeyel itu. Kemudian sang ayah pun datang untuk bilang kalau situasi sudah tenang, sehingga mereka pun kembali lagi nih. Ya, akhirnya ibu Shiori mau mendengarkan penjelasan mereka. Dan singkat cerita, setelah menjelaskan kesana kesini ngalur ngidul ngetal ngulon, akhirnya ia tahu alasan Ichiro tertusuk karena berniat membantunya. Meskipun Ichiro berniat untuk bertanggung jawab, tapi hubungan mereka tetap tidak ada artinya. Sehingga ibunya menyatakan akan membatalkan pertunangan itu. Dengan sikap tegas, Shiori pun menjawab iya, yang membuat mereka berdua pun kaget. Namun dengan syarat, Shiori boleh tinggal di sini beberapa waktu, sebab ada beberapa hal yang ingin ia lakukan. Namun ibunya tidak memperbolehkannya, meskipun itu keinginan neneknya, yaitu menjadi seorang mangaka. Tapi tetap ibunya tidak memperbolehkan Ichiro dekat dengan anaknya. Lalu Ichiro menjelaskan meskipun Shiori orangnya pendiam, tapi dia lebih mahir berbicara dibandingkan dirinya. Mulai dari bertemu dengan adiknya dan juga menulis surat perkenalan kepada semua orang saat ia pindahan ke apartemennya. Dan juga masih banyak lainnya. Lalu Ichiro juga menunjukkan hasil kerja keras Shiori membuat sebuah manga. Tak hanya satu, melainkan beberapa manga Shiori kerjakan. Sehingga itu membuat keputusan mereka goyah nih. Dan Ichiro menyatakan kalau usaha Shiori beberapa bulan ini akan sangat sia-sia baginya jika kembali ke pulaunya. Selain itu, ada juga yang mengkhawatirkannya nih, yaitu adiknya yang sudah cinta banget kepada Shiori. Alhasil dengan pernyataan itu dan juga bukti-bukti yang lain, kedua orang tuanya pun memutuskan untuk mengizinkannya tinggal 1 tahun saja. Dan juga akan menurunkan uang jajan Shiori supaya ia lebih mandiri dan melihat tanggung jawab Ichiro untuk menafkahinya. Lalu Ichiro juga mendapatkan amanah untuk menjaga Shiori dari sesuatu yang tidak diinginkan kepada putrinya. Sehingga mereka berdua pun setuju nih, dan ibunya juga merestui persetujuan itu. Sehingga diputuskan orang tuanya akan menjemput Shiori tahun depan. Nah, setelah itu mereka pun pamit pulang. Dan akhirnya mereka berdua pun bisa melewati suasana yang menegangkan tersebut. Di situ mereka berdua pun sangat senang nih. Dan juga Shiori berterima kasih kepada Ichiro yang selalu ada di sisinya untuk hari ini. 手を置いてくれてありがとうございます。私の隣にいてくれてありがとう。 帰ろっか。 Singkat cerita, malam harinya kedua adiknya sedang menunggu kakaknya nih yang masih belum saja pulang dari tadi pagi. Namun Machi memiliki ide, yaitu membuat bintang jatuh gadungan supaya permintaan mereka cepat terkabul. Dan kebetulan mereka berdua pun pulang. Namun mereka langsung tepar nih. Dan itulah akhir dari anime Otonori ni Kinga episode 9 dan 10 rek. Oke rek, kita akan menyapa-nyapa kalian semua. Dan kali ini entah kenapa kok bisa menjadi estek dah. Oke rek, salam
Kepesing. Oke lah, terima kasih Rek yang sudah menonton. Dan ini adalah komen-komen kalian. Karena sekarang entah kenapa YouTube malah mengasih saya teks gitu. Tagiku yang ini Rek, yang ada ad-nya itu cuy. Makin sulit dibaca gitu untuk admin. Yang lidahnya lidah Jawa kayak gini anjay. Oke lah, terima kasih Rek yang sudah nonton film admin yo. Makasih banget Rek. Dan doakan tahun ini bisa 100.000 subscriber. Dan admin janji akan fast reveal. Ya, hitung-hitung tapi jangan kecewa Rek. Admin ini nggak ganteng cuy. Admin hanya anak orang biasa Rek, bukan orang yang ya tahu sendiri lah. Oke lah. Oke Rek, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe ya, dan share ke teman-teman kalian. Oke lah, bye bye Rek.